Halo minasan, selamat datang di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan admin magang di sini. Anime Tokyo Revengers episode 20 yang telah tayang sebelumnya berhasil membuat perasaan penonton campur aduk. Pasalnya, penonton harus menyaksikan pertarungan apik Baji, sekaligus darah yang mengalir dari mulut Baji. Animasi pertarungan Baji bisa dibilang lumayan. Namun, tentu laju di anime Tokyo Revengers episode 20 masih cukup lamban. Nah, ketimbang animasi, pasti kalian sudah tidak sabar menantikan bagaimana nasib Baji di anime Tokyo Revengers episode 21, bukan? Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas Tokyo Revengers episode 21 berdasarkan cerita manganya. Tentu saja, video ini adalah konten full spoiler bagi kalian yang hanya mengikuti versi animenya saja. Dan seperti biasa, bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, admin sarankan untuk berhenti menonton videonya sampai di sini. Tapi, bagi kalian yang ingin tahu, silahkan tonton video ini sampai habis. Nah, sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin jadi makin semangat bikin kontennya. Oke minasan, let's talk about this. Scan pembukaan sepertinya akan memperlihatkan kembali tumbangnya Baji secara tiba-tiba di depan Kisaki setelah dia berhasil menghajar 50 anak buahnya Kisaki, termasuk sang wakil kapten yaitu Yamada. Takemichi pun kian frustasi. Mengapa Baji tiba-tiba tumbang ketika ia hanya perlu satu pukulan untuk menghabisi Baji? Chifuyu pun segera berlari mendekati Kisaki, bertanya apa yang sudah ia perbuat. Kisaki pun dengan santai berkata bahwa sepertinya yang Chifuyu lihat ia tidak melakukan apapun. Seketika itu, Chifuyu melihat darah mengalir dari pinggang Baji yang menandakan bahwa ia telah ditusuk. Chifuyu pun tidak ingat kalau Baji telah ditusuk. Sementara Takemichi mengingat di mana Kazutora mencoba menusuk Baji dari belakang. Takemichi sadar bahwa Baji tidak hanya sekedar menerima luka gores, namun luka tusuk yang diberikan Kazutora benar-benar dalam dan fatal. Chifuyu pun mengamuk dan meneriakkan nama Kazutora. Di sisi lain, Kisaki mencoba menjebak Kazutora dengan memprovokasi Maiki bahwa Kazutora adalah orang yang jahat. Maiki pun seketika bangun setelah agak lama terduduk dan berkata bahwa ia memang sudah ingin membunuh Kazutora tepat setelah ia keluar dari penjara remaja. Namun, Maiki mengaku ia tidak jadi melakukannya karena dibujuk oleh Baji. Maiki mengingat lagi kata-kata Baji waktu itu, di mana Baji menjelaskan kalau Kazutora hanya ingin membuat Maiki bahagia, sehingga dia tidak bisa hidup dengan apa yang dia perbuat. Jadi, dia hanya bisa mengumumkan bahwa kau, Maiki, adalah musuhnya, untuk meyakinkan dirinya sendiri, ucap Maiki menirukan perkataan Baji. Takemichi pun terkejut melihat raut wajah Maiki yang santai, padahal dia harusnya sangat marah. Maiki berjalan melewati Draken dan Hanma yang sedang bertarung, dan mengumumkan bahwa pertarungan mereka sudah selesai. Namun, Hanma menolak mengakhiri pertarungan dan menganggap Maiki sudah merendahkan Valhalla. Tapi di saat itu juga, kaki Maiki terbang dan mendarat tepat ke kepala Hanma, sehingga membuatnya rebahan tak berdaya. Semua anggota Valhalla yang tersisa pun ketakutan dan memilih kabur daripada harus mati melawan Maiki. Lalu hanya tersisa Kazutora yang masih terduduk di hadapan Maiki. Kazutora pun berkata bahwa semua orang pada akhirnya akan mengkhianati yang lain, sembari menantang Maiki dalam duel hidup atau mati. Tepat setelah Kazutora menyelesaikan ajakan duel tersebut,
pukulan Maiki sudah mendarat di pipi kiri Kasutora. Kasutora langsung roboh, sementara Takemichi hanya bisa mangap melihat kekuatan Maiki. Maiki pun berkata kalau Kasutora hanya bisa merusak hal penting, maka lebih baik ia dihancurkan sekarang juga. Maiki pun terus menghujani Kasutora dengan pukulan dan tendangan, hingga akhirnya Kasutora tersungkur tak berdaya. Sementara itu, Chifuyu mengeluhkan ambulans yang terlalu lama sampai, karena darah tidak berhenti mengucur dari tubuh Baji. Kembali ke scan Maiki. Dia terus memukul Kasutora dengan membabi buta, seperti sudah membulatkan tekadnya untuk membunuh Kasutora. Takemichi nampak frustasi karena ketidakberdayaannya menghentikan Maiki membunuh Kasutora. Di sisi lain, Kasutora flashback di mana ia ditelepon oleh Hanma, mengabarkan kalau Baji telah berkhianat. Maka dari itu, Kasutora yang merasa ia dikhianati oleh sahabat baiknya, gelap mata dan menusuk Baji dengan pisau. Kasutora juga mengingat lagi kejadian di masa lalu ketika mereka mencuri motor milik kakaknya Maiki. Ia mengingat bahwa apapun yang dikatakan orang-orang, Baji selalu ada di sisinya. Kasutora pun menyadari bahwa ia sejatinya sudah menghancurkan hal yang paling penting. Kasutora pun nampak siap menemui Baji di akhirat karena Maiki tidak berhenti memukulinya. Namun seketika itu, Baji tiba-tiba bangkit dan menyebut nama Maiki. Chifuyu pun kaget, sementara Maiki tidak mendengar ucapan Baji karena ucapannya terlalu kecil. Sembari batuk berdarah, Baji meneriakkan nama Maiki dengan lantang, yang membuat Maiki kaget dan berhenti memukuli Kasutora. Maiki menoleh ke arah Baji, sementara Baji berterima kasih kepadanya karena sudah marah besar untuk dirinya. Chifuyu meminta Baji untuk tidak banyak bergerak. Kisaki, Mitsuya, dan Draken yang melihat Baji pun tidak bisa berkata apa-apa, selain mengingatkan Baji kalau darahnya bercucuran keluar. Namun, Baji malah berkata kalau ia tidak akan mati karena luka kecil seperti itu. Takemichi menyadari kalau Baji hanya sesumbar karena luka yang diterimanya itu fatal. Setelah itu, Baji meminta Kasutora untuk tidak khawatir dan langsung mengambil sebilah pisau. Di saat itu juga, Baji mengayunkan pisau tersebut ke perutnya sembari berkata, "Bukan kau yang akan membunuhku, Kasutora?" Semua yang melihat hal tersebut kaget tidak percaya, terutama Chifuyu yang berteriak sejadi-jadinya. Chifuyu pun mengangkat kepala Baji yang jatuh ke tanah, sambil menangis sesegukan. Chifuyu bertanya kepada Baji, mengapa ia melakukan tindakan bunuh diri tersebut. Di sisi lain, Kasutora malah semakin mengompori Maiki dengan berkata bahwa Maiki adalah yang selanjutnya akan mati dan menyusul Baji. Maiki pun menyuruh Kasutora menutup mulutnya rapat-rapat karena sebentar lagi ia akan dihajar sampai mati oleh Maiki. Sementara itu, scan kembali ke Takemichi dan Chifuyu yang masih tidak paham dengan maksud Baji menusuk dirinya sendiri. Kemudian, Baji meminta Takemichi untuk mendekat kepadanya. Baji berkata kepada Takemichi bahwa Kisaki adalah musuh mereka sebenarnya. Takemichi pun terkejut mendengar ucapan tersebut. Takemichi kaget bukan karena ia baru mengetahui kalau musuh mereka adalah Kisaki. Karena Takemichi datang dari masa depan, jelas ia tahu siapa musuh sebenarnya. Namun, ia kaget sekaligus bingung, mengapa Baji bisa tahu juga kalau Kisaki adalah musuh sebenarnya. Setelah itu, Baji lalu menjelaskan kalau ia mengetahui hal tersebut setelah ia menyadari ada yang aneh setelah peristiwa Pachin yang menusuk Osanai.
Seketika itu muncul flashback Baji yang menguping pembicaraan Kisaki dan Maiki. Kisaki menawarkan kepada Maiki bahwa ia akan membebaskan Pah apabila ia diangkat sebagai kapten divisi ketiga Tauman. Baji juga mengakui kalau sebenarnya ia juga secara tidak sengaja memergoki kelakuan Kisaki tersebut. Setelahnya, Baji menyatakan secara jelas bahwa Kisaki bukanlah kapten divisi ketiga Tauman. Baji pun lalu flashback di mana Tauman awalnya diciptakan oleh mereka berenam. Apapun yang akan terjadi, Pah adalah satu-satunya kapten divisi ketiga Tauman, ucap Baji. Baji lalu mengingat wajah Pachin, Draken, Mitsuya, Maiki, dan Kasutora. Sembari menangis, Baji berkata bahwa para pendiri Tauman tersebut adalah harta yang ia punya. Baji juga mengaku bahwa ia ingin memperbaiki sendiri konflik internal yang terjadi di Tauman saat ini. Namun, ia tidak bisa. Aku mati oleh diriku sendiri, kata Baji lagi. Menurutnya, sekarang Maiki tidak punya alasan untuk membunuh Kasutora. Lalu, untuk sesaat, muncul wajah Shinichiro di benak Baji. Baji pun berkata kalau dia mulai berhalusinasi, yang secara tidak langsung waktunya berarti tinggal sebentar lagi, sebelum sepenuhnya mati. Di akhir ajalnya, Baji berkata pada Takemichi bahwa ia mengingatkannya kepada sosok Shinichiro. Baji juga menitipkan Maiki dan Tauman kepada Takemichi. Takemichi pun hanya bisa terdiam sambil bercucuran air mata. Takemichi mencoba mencegah Baji mengatakan hal seperti itu, karena baginya Baji tidak boleh mati. Setelah berkata demikian kepada Takemichi, Baji pun memanggil Chifuyu. Chifuyu menjawab dengan nada sesegukan. Baji berkata bahwa dia rela membunuh demi sedikit piong yakisoba. Chifuyu pun berkata dia akan membelinya sedikit, sementara Baji berkata, bagi dua kan? Chifuyu terlihat sangat sedih, dan air mata tidak berhenti keluar dari matanya. Di sisi lain, Baji mulai menutup matanya dan melemparkan senyum bahagianya. Terima kasih ya Chifuyu, ucap Baji. Setelah itu, senyum Baji pun hilang, menandakan Baji telah mati. Chifuyu pun menangis histeris dengan Takemichi masih berada di dekat mereka. Di sisi lain, Maiki dan Kasutora masih berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi anggota Tauman yang menyaksikan kematian Baji. Bagaimanakah nasib Kasutora? Dan apakah Baji benar-benar mati? Nah, itulah tadi kurang lebih kejadian yang akan terjadi di anime Tokyo Revengers episode 21 mendatang. Apa yang admin sampaikan tadi hanya gambaran secara umum tentang hal apa yang akan terjadi di episode 21 nanti. Untuk detail dan lengkapnya, mari kita nantikan bareng perilisan animenya di channel YouTube News Indonesia. Well, segitu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk follow kedua Instagram di bawah untuk mendapatkan update terbaru. Akhir kata, stay safe everyone and see you next time.